Mas Panji sedang berada di Garuda Wisnu Kencana. Kebetulan ini di sini ada sebuah pohon yang unik. Mungkin belum tahu atau sudah beberapa yang tahu pohon apa, buah apa ini seperti ini. Nah, inilah buah ini yang namanya identik dengan buah maja yang mengilhami nama dari Majapahit. Buah ini cukup legendaris karena buah ini menjadi buah yang sangat fenomenal ketika Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi waktu itu ketika Raden Wijaya pada tahun 1292 membuka hutan tarik di wilayah Majapahit itu, dia mempekerjakan banyak prajuritnya. Terus kemudian pada saat itu para prajuritnya itu mengalami lapar, haus gitu, dan ketika dia membuka lahan itu, kemudian yang dilihat ada banyak pohon seperti ini. Nah, kemudian mereka, para prajurit ini memetik buah ini karena sangat haus, kemudian buah dibelah dan dimakan, dan ternyata buah itu rasanya cukup pahit. Nah, dari rasa inilah kemudian ini mengilhami dari Raden Wijaya untuk memberi nama wilayah yang ia buka, hutan tarik itu, menjadi nama Majapahit pada tahun 1292 Masehi. Nah, kita lihat dulu. Menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar Nusantara dengan wilayahnya yang cukup luas sekali, karena wilayahnya bukan hanya wilayah Indonesia saja yang saat ini, tapi bahkan wilayahnya mencapai sekitar wilayah Asia Tenggara. Jadi ketika Raden Wijaya mendirikan Majapahit, terus kemudian dilanjutkan anaknya Jayanegara, dan kemudian mencapai puncaknya ketika masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Saat itulah kemudian wilayah Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang wilayahnya sangat luas dan pengaruhnya cukup besar di wilayah Nusantara. Akhir dari perkembangan kerajaan Majapahit kemudian nanti itu ketika Majapahit itu mulai ada agama Islam masuk. Ketika Islam masuk ke Majapahit, ke wilayah Majapahit, yaitu di wilayah Pantura, itu kemudian nanti perkembangan Islam ini cukup berkembang pesat. Hal ini mengakibatkan nanti ada terjadi semacam kekuatan yang begitu besar dari Islam ini, kemudian nanti Majapahit ini menjadi semakin lemah, apalagi setelah nanti putra dari Brawijaya V, Raden Patah itu diberi wilayah di wilayah Demak. Itu terus kemudian dia mendirikan sebuah kerajaan di bawah Majapahit, dan ini kemudian pengaruh dari Demak ini sangat luar biasa, sehingga wilayah Majapahit itu banyak sekali wilayah-wilayah di pesisir yang melepaskan diri dari Demak, dari Majapahit, dan kemudian akhirnya wilayah Majapahit ini itu akhirnya menjadi hancur dan digantikan oleh kerajaan Demak. Selain ada perang saudara di internal Majapahit sendiri, juga nanti ada ketika terjadi Majapahit perang melawan kerajaan Pajajaran melalui perang Tuban. Akhir dari kerajaan Majapahit ini berakhir dengan ditandai sebuah candra sengkala yang berbunyi Sirna Ilang Kertaning Bumi, atau kalau biasa diterjemahkan sekitar tahun 1400, itu sebagai akhir dari hancurnya Majapahit. Hancurnya Majapahit ada diprediksi oleh beberapa ahli karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu ada karena perang saudara. Perang saudara di antara internal Majapahit sendiri, atau yang dikenal dengan nama Perang Paregreg, itu terjadi perebutan. Pada akhir masa Brawijaya V itu kemudian di internal kerajaan Majapahit terjadi perebutan kekuasaan. Terus yang kedua diduga perang Bubat antara Pajajaran dengan Majapahit karena ambisi Gajah Mada itu menjadi penyebab dari hancurnya kerajaan Majapahit. Terus yang utama juga itu adalah masuknya Islam. Masuknya Islam ke Jawa itu juga menjadi salah satu faktor penyebab dari hancurnya Majapahit. Apalagi ketika yang menjadi raja dari
Islam itu kerajaan Demak itu adalah anak dari Brawijaya V sendiri. Jadi ini kemudian memberikan kesempatan yang luas bagi Islam untuk lebih berkembang di Majapahit, dan ini ternyata membawa dampak negatif bagi keberadaan Majapahit itu sendiri, sehingga Majapahit semakin lemah karena banyak wilayah wilayah fasal-fasal Majapahit di sekitar pantai itu kemudian dia ketika memeluk Islam kemudian dia melepaskan diri dari Majapahit, dan inilah kemudian yang menjadi penyebab hancurnya Majapahit. Di akhir Majapahit ini kemudian Brawijaya V kemudian nanti mengasingkan diri, atau bahasanya itu dia kemudian bertapa gitu di lereng pegunungan Lawu, yang nanti itu beberapa tempat peninggalannya itu ada Candi Sukuh, Candi Cetho, itu sebagai akhir dari kerajaan Majapahit.